Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berkisah tentang kisah menakjubkan Nabi Sulaiman yang hendak membelah seorang bayi. Penasaran bagaimana dengan kisah selanjutnya? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Kisah Nabi selalu menarik untuk dibahas, seperti halnya kisah Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman dalam suatu masa pernah membelah bayi menjadi dua. Lalu, mengapa Nabi Sulaiman membelah bayi itu? Siapakah orang tua dari bayi itu? Dan bagaimana nasib dari bayi itu? Kisah ini bermula ketika dua orang ibu tengah berada di ladang, dan masing-masing membawa bayinya dan diletakkan di sebuah batu besar. Mereka kemudian mengurus ladang mereka. Namun, salah seorang ibu yang lebih muda kemudian mempunyai firasat yang tidak enak. Benar saja, ketika ibu itu melihat terdapat serigala yang menerkam salah satu bayi mereka. Karena hanya terdapat satu bayi yang selamat, mereka pun kemudian berebut bayi yang selamat itu merupakan anak mereka. Keduanya pun sempat terlibat perselisihan. Hingga kemudian mereka membawa permasalahan tersebut kepada Nabi Daud yang kala itu menjadi pemimpin kerajaan Bani Israel. Di hadapan Nabi Daud, kedua ibu itu saling mengklaim jika bayi yang selamat itu merupakan bayi mereka. Itu adalah bayiku. Seorang ibu selalu tahu dan mengenal bayinya, kata ibu muda. Hal tersebut dibalas ibu yang usianya lebih tua. Tidak, ini bayiku. Bayimu sudah tewas dimakan serigala, ujarnya. Nabi Daud sempat memutuskan bahwa bayi yang selamat itu merupakan bayi ibu yang lebih tua. Sebab ibu yang lebih tua itu terlihat begitu sedih dengan tangisan yang menderu. Nabi Daud kemudian berharap kepada Allah agar anaknya kembali kepada ibu muda karena masih mampu untuk mengandung janin. Di saat Nabi Daud merasa gundah akan keputusannya, Nabi Sulaiman yang merupakan anak Nabi Daud mengambil alih permasalahan tersebut. Setelah mendengar cerita terkait permasalahan yang dialami, Nabi Sulaiman kemudian justru meminta sebilah pedang. Ambilkan aku pedang untuk membelah bayi ini untuk kalian berdua. Dan bersiap dengan pedang untuk membelah bayi tersebut. Mereka yang menyaksikan pun sempat tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang anak raja yang waras melakukan tindakan keji tersebut? Sontak sang ibu muda berteriak, "Tidak, jangan kau membunuhnya, oh rajaku, berikan saja bayi itu kepadanya," ucapnya. Ternyata Nabi Sulaiman tidak melakukan hal tersebut. Dia hanya berpura-pura ingin membelah bayi tersebut. Nabi Sulaiman kemudian memberikan bayi tersebut kepada ibu muda yang lebih rela memberikan bayinya kepada ibu lain. Sementara ibu yang lebih tua hanya diam setuju ketika bayi akan dibelah. Naluri seorang ibu terlihat ketika diuji Nabi Sulaiman terhadap dua ibu yang berperkara itu. Mendapati keputusan Nabi Sulaiman itu, ibu muda begitu gembira. Pasukan istana dan yang lainnya pun ikut gembira atas cara Nabi Sulaiman memecahkan masalah itu. Sedangkan ibu tua yang iri dan dengki itu dijatuhi hukuman. Nabi Daud yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman merasa puas dan bangga. "Sulaiman, kau benar-benar hebat," pujinya. Sebelum membelah bayi, Nabi Sulaiman meminta anugerah kebijaksanaan Allah. Sebelum peristiwa tersebut, Sulaiman diserahkan dengan pergantian tahta kerajaan Israel di Yerusalem. Ayahnya Nabi Daud telah berusia renta, namun Sulaiman merasa tidak mampu untuk menjadi raja yang adil dan bijaksana seperti ayahnya. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Allah yang berkata, "Mintalah apa yang kau harapkan dariku, dan aku akan memberikan untukmu." Bagi kebanyakan orang mukmin, biasanya yang diminta adalah kesehatan dan umur panjang atau bahkan kekuasaan. Tapi Sulaiman tidak. "Saya masih sangat muda, Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana menjadi raja yang baik sebagaimana ayah saya Daud. Saya hanya meminta satu hal, mohon beri saya sebuah hati yang dipenuhi kebijaksanaan. Tolonglah saya untuk dapat melihat mana yang benar dan salah, membedakan antara yang baik dan buruk," ungkapnya. Allah kemudian memberikan kebijaksanaan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan tidak ada raja yang sebijaksana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dianugerahi umur panjang, kekayaan dan kelebihan lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga dengan kisah ini dapat menjadi ibrah untuk kita semua, dan semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan rahmatnya kepada kita, agar kita semua dapat menjadi insan yang bijaksana. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.